Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Al-Ghifari dengan NIM 2024-31018. Izinkan saya mempresentasikan hasil jawaban saya tugas yang kemarin, yaitu tentang menganalisis sketsa ruangan dan interface sebuah aplikasi. Ya, kita langsung saja ke slide-nya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ruangan, di mana pada poin tersebut disebutkan apa saja desain ruangan yang harus saya buat dan ada beberapa ketentuan dari soal dan saya membuatnya seperti yang sesuai dengan soalnya. Di mana ruangan tersebut sini kita akan menganalisisnya, yaitu poin pertama, sebuah ruangan dengan luas 10 meter. Jadi ruangan tersebut ini luasnya 10 meter dan pada ruangan ini terdapat sebuah dispenser di mana di atas dispenser tersebut terdapat alat minum yaitu berupa gelas. Dan pada ruangan ini juga terdapat sebuah router WiFi yang terletak pada rak yang menempel pada dinding yang sesuai dengan pada gambar sketsa di samping ini. Selanjutnya pada ruangan ini juga terdapat satu buah meja yang cukup panjang, di mana meja tersebut dapat mencakup 8 pekerja atau dapat digunakan oleh 8 orang, dan di atas meja tersebut terdapat 8 perangkat laptop, di mana itu yang nantinya akan digunakan oleh user atau pekerja untuk berinteraksi dengan komputernya masing-masing. Dan pada ruangan ini juga terdapat 8 kursi duduk dan terdapat 4 buah lampu yang terletak pada sudut-sudut ruangan. Selanjutnya, pada ruangan ini juga terdapat sebuah AC yang terletak pada sentral ruangan dan terdapat satu buah jendela dan terdapat eh, satu buah pintu, dan warna dari ruangan tersebut yaitu perpaduan antara warna kuning, dinding yang berwarna kuning dan dinding yang berwarna putih, dan atap ruangan yang berwarna putih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari aspek ergonomis teori IMK tentang ruangan ini. Pada ruangan ini sudah cukup ideal desainnya, dan pada ruangan ini dari segi ergonomisnya, yaitu pekerja atau user sudah menggunakan tempat duduk yang cukup standar dan meja yang dengan tinggi yang standar, di mana meja tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan sudah menggunakan kursi yang cukup tinggi dan tidak cukup terlalu rendah, atau bisa dikatakan kursi tersebut sejajar dengan meja tersebut, sehingga saat pengguna atau user berinteraksi dengan perangkat laptopnya, itu cukup ideal atau dapat bertahan, dapat memiliki ketahanan waktu yang cukup lumayan lama. Dan pencahayaan pada ruangan ini juga cukup bagus karena itu lampunya cukup terang, di mana terletak pada sudut-sudut ruangan, sehingga cahaya yang dihasilkan oleh lampu tersebut itu terbagi rata atau memancar ke seluruh ruangan. Dan di sini juga terdapat satu buah jendela yang cukup besar seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di mana itu tuh adalah sebagai masuknya cahaya matahari, penerangan secara alaminya, dan itu sudah cukup bagus. Dan di sini juga menggunakan pintu yang terbuat dari kaca sehingga cahaya dari luar tetap bisa masuk ke dalam ruangan. Jadi untuk penerangan ruangan seni itu sendiri sudah cukup bagus. Dan pada ruangan tersebut juga terdapat sebuah stop kontak yang terletak pada meja seperti pada gambar sketsa sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit saran untuk tata letak ruangan tersebut. Yang pertama, memindahkan letak dispenser ke tempat lain yang tidak menyatu dengan ruangan yang terdapat laptop atau perangkat komputer. Poin ini kenapa saya tulis seperti itu? Karena dikhawatirkan jika dispenser atau alat minum itu disatukan di tempat yang ruangan yang memiliki sebuah perangkat komputer atau laptop, dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang di luar dugaan, seperti tumpahnya air pada ruangan tersebut yang dapat mengakibatkan berdampak pada laptop itu sendiri atau komputer itu sendiri, sehingga dapat menghambat proses terjadinya interaksi manusia atau user dengan perangkat laptop itu sendiri. Yang poin kedua yaitu memberikan korden untuk meminimasi cahaya matahari yang masuk. Karena di ruangan tersebut tidak terdapat korden, dan ketika siang hari maka cahaya itu akan masuk ke dalam ruangan secara langsung begitu saja. Nah,
Maka dari itu, saya memberikan saran untuk memberikan korden, agar jika, cahaya yang masuk itu terlalu silau, maka dapat dihalangi oleh korden tersebut. Yang poin terakhir yaitu menambahkan ventilasi ruangan agar perputaran suhu ruangan lebih baik. Kenapa saya menambahkan poin tersebut? Karena pada ruangan tersebut hanya terdapat satu ventilasi udara, atau lebih tepatnya, eee, alat pembantu untuk membantu sirkulasi udara pada ruangan tersebut, yang itu yang didapatkan dari AC sentral yang berada pada ruangan tersebut. Itulah mungkin dari analisis sketsa ruangan untuk jawaban poin nomor satu. Selanjutnya kita di sini saya akan menjelaskan tentang analisis interface, di mana soal ini merupakan soal poin nomor 2 pada tugas kemarin. Di sini tampilan interface pada uh, sketsa yang pertama ini yaitu tampilan interface input data barang, di mana ini user atau pengguna dapat kita saksikan bahwa di sini diminta untuk menginput nama barang, stok barang, harga dasar, lalu ada menu simpan data barang. Interface ini bertujuan untuk bagi pengguna atau pelaku jika ingin melakukan penjualan barang, atau ingin ada barang yang dijual lalu disimpan datanya. Nah, ini ada di samping ini ada tata cara penggunaan tampilan interface berikut, yaitu pertama, klik kolom yang bertuliskan masukkan nama barang. Dapat kita lihat pada sketsa ini yaitu kolom atau kotak yang pertama. Di situ uh, pengguna atau user diperintahkan untuk menginput nama barang yang ingin dijual. Itu adalah poin nomor 2. Selanjutnya, lalu klik kolom yang bertuliskan jumlah stok barang. Ini adalah kolom kedua, yaitu yang bertuliskan jumlah stok barang. Setelah itu, kemudian user atau pengguna diperintahkan untuk menginput stok barang yang ingin dijual tadi. Lalu setelahnya, klik kolom yang bertuliskan harga dasar barang. Ini adalah kolom terakhir pada interface ini. Kemudian lalu input harga dasar barang tersebut. Yang langkah terakhir, kemudian klik tombol simpan data barang. Berikut tadi adalah tata cara penggunaan tampilan interface. Di sini interface yang saya buat itu cukup modern pada masanya, dan warnanya tidak terlalu mencolok atau bagaimana. Di sini saya menggunakan warna yang soft, yaitu perpaduan antara warna putih dan biru. Selanjutnya interface yang kedua yaitu interface tampilan transaksi penjualan. Kita langsung saja ke tata cara penggunaan interface tersebut. Yang pertama, klik kolom yang bertuliskan pilih barang, yaitu kolom pertama atau kotak yang bertuliskan pilihan barang yang ada pada interface tersebut. Yang kedua, kemudian kita bisa menginput barang yang ingin kita beli, yaitu dengan cara kita mengetiknya, atau dengan cara kita mengklik tombol tanda panah, ikon panah yang ada pada kolom tersebut. Lalu kita pilih barang yang ingin kita jual. Habis itu, setelah itu, yaitu poin nomor 3, klik kolom yang bertuliskan jumlah beli. Jadi di sini tuh kita dapat menginput jumlah barang yang ingin kita beli. Kemudian masukkan jumlah barang yang kita inginkan dengan cara menginputnya. Yang terakhir, kemudian klik menu proses proses penjualan. Maaf, di sini sedikit typo ya. Dan di situ pada interface tersebut, jika kita sudah memasukkan jumlah barang dan jenis barangnya atau nama barangnya, di situ ntar akan muncul harga dasar barang tersebut dan akan keluar harga hasilnya. Selanjutnya ini adalah interface terakhir, yaitu laporan hasil penjualan sebuah barang atau dari sebuah kantor, dan ini ada tampilan interface yang saya buat. Di sini tidak ada tata cara penggunaannya, karena pada interface ini hanya menampilkan beberapa informasi seperti total transaksi pada hari tersebut, pendataan penjualan hari itu, pendapatan hasil penjualan pada hari itu, dan ada jumlah barang yang terjual pada hari itu dan harganya dan waktu penjualan pada hari itu. Itu adalah tampilan interface yang terakhir yang mungkin
saya buat sendiri, yaitu tampilannya cukup modern ya tadi yang seperti sudah saya bilang, perpaduan antara warna biru dan putih latarnya. Itulah dari interface program penjualan yang saya bikin. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah pengucapan atau ada penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.